sekelebat gue kayak ngeliat pendaki kayak merhatiin gitu, tapi mukanya flat gitu mas. Iya, mukanya flat aja kayak ngeliatin aja gitu. Dia iya, antara halusinasi gue atau apa, tapi tuh gue ngeliat dia kayak merhatiin ya di ujung kan itu kayak ada tambang begitu tali ya kan, kalau di air panas dia kayak ngeliatin nunggu di depan gitu. Gue langsung kayak siapa nih, anak-anak kayak udah jarak udah berapa meter, kayak mungkin udah setengah kilo kali udah ngelewatin itu. Gue sisa bertiga doang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan masih di program seri kembali dengan gue Enjung, dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dengan Bang Melvin. Halo. Apa kabar Bang? Sehat. Bang Melvin ini punya cerita sewaktu dia naik gunung di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat ya Bang? Iya betul, tepatnya Gunung Gede. Tepatnya Gunung Gede. Bagaimana kisah selengkapnya? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Ada pengalaman apa ini Bang sewaktu naik Gunung Gede? Waktu itu gue awal pendakian, awalnya juga dadakan ya itu ya. Gue pas pokoknya berapa hari sebelum jalan dah tiba-tiba anak-anak ngerencanain Gunung Gede yuk. Ya udah, karena gue juga belum pernah tuh. Terus di situ juga ada abang-abangan gue lah, ranger. Jadinya iya, jadinya gue pede jadinya iya. Tercetus lah itu, nggak lama akhirnya beberapa hari kemudian, 2 hari atau 3 hari lah ya, prepare berangkat dari rumah kawan gua di Depok 1, jalan pagi tuh, naik mobil jalan pagi, sampailah kita sepanjang perjalanan menuju Cibodas. Trek yang lo ambil awal Via Cibodas. Akhirnya sampailah kita di situ. Sampai di situ kita santai-santai dulu, ngopi, ngerokok. Terus abang-abangan gue ini ngatur simaksi buat pendaftaran. Karena kalau dulu kan belum online, belum bisa online ya. Jadi langsung on the spot di sono. Yang penting udah menghubungi pihak base camp gitu. Karena ada abang-abangan gue ini yang udah sering bolak-balik Gunung Gede. Prepare lah dari situ, selesai simaksi segala macem. Kita berdoa dulu sebelum berangkat. Mulailah awal pendakian via Cibodas. Total berapa orang berusaha kita? Sekitar 10 orang. Cuman perjalanan dibagi 2 regu gua. Ada yang duluan lah, cuman jarak berapa meter paling lah ketemunya, iya. Tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 2011. Iya. Saat itu online juga emang belum ada. spot, ya? Masih on the spot ya, dan sana masih on the spot. Tuh, terus mulailah kita awal pendakian dari pos 1. Di situ kita masih lancar aja tuh ngelewatin beberapa pos ya. Maaf nih kalau gua rada-rada lupa posnya ya. Pokoknya di situ gua ngelewatin ada namanya pos Rawadenok, terus Telaga Warna. Nah, sesampainya di Telaga Warna kita istirahat sebentar tuh, ya kan? Istirahat dulu. Di situ juga hawa-hawanya udah kayak gimana gitu. Udah kayak 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 selamat datang lah gitu. Selamat datang nih di Gunung Gede gitu kan. Udah akhirnya di situ dulu udah santai. Di situ juga belum ada terjadi yang gimana-gimana ya, hal-hal mistisnya. Akhirnya kita lanjut jalan lagi. Sampailah kita di
apa di pos, kita istirahat lagi di pos sebelum air panas. Di situ saya juga lupa tuh nama posnya tuh. Kita santai lagi di situ, kita ngopi segala macam, istirahat sekitar 10 menit atau 15 menit. Lanjutlah. Nah, sampailah kita di air panas tuh yang ada kayak jalur kanannya tuh udah kayak jurang air panas gitu, kiri batu-batu air panas ya. Di situ akhirnya kita ngelewatin situ. Tim pertama sudah duluan, tuh bertujuh udah duluan, saya tinggal bertiga di belakang karena kan saya tim santai, nggak mau buru-buru. Kalau emang mau buru-buru duluan aja dah pada, ya kan, yang penting mah santai tapi pasti aja, ya kan. Kira di situ juga kayak ngerasain hal udah nggak enak gitu, Mas. Itu jam berapa itu lo begitu nyampe Di situ sekitar pokoknya waktu itu kita mulai pendakian tuh sekitar jam 9 atau jam 10 dah start. Kita dari Depok tuh pagi, enggak, kita jalur pagi ya, jalur pagi sekitar di situ. Di situ udah kayak ada yang menurut saya gimana ya? Saya kayak ada yang merhatiin. Ketika di air panas. Iya, di air panas yang mendaki itu. Terus karena kan abang-abangan gue ini sweeper dia ya di belakangnya. Jadi yang depan yang ada yang udah pernah juga tapi dia yang di depan tuh. Karena kan ada satu cewek. Jadi dia duluan ya bang gue. Terus dia ngomong, Vin, lu kalau ada apa-apa ceritanya pas di bawah aja ya, jangan cerita ke anak-anak, kata dia gitu. Nah di air panas itu gue udah kayak ngerada hal-hal yang nggak enak dah ya gitu. Gue kan dulu percaya nggak percaya kan semenjak gue naik gunung, oh iya ya ternyata ya gitu ya. Ada gitu kayak gitu kan. Itu tapi balik lagi ke orang-orang yang mau percaya apa nggak percaya, itu kan apa yang gue alamin ya kan. Kalau gitu kan apa yang gue alamin. Akhirnya di situ gue kayak pokoknya sekelebat gue kayak ngeliat pendaki kayak merhatiin gitu tapi mukanya flat gitu, Mas. Iya, mukanya flat aja kayak ngeliatin aja gitu. Dia iya antara halusinasi gua atau apa, tapi tuh gua ngeliat dia kayak merhatiin ya di ujung kan itu kayak ada tambang begitu tali ya kan. Kalau di air panas dia kayak ngeliatin tunggu di depan gitu. Gua langsung kayak siapa nih, anak-anak kayak udah jarak udah berapa meter, kayak mungkin udah setengah kilo kali udah ngelewatin itu. Gue sisa bertiga doang gitu. Jadi kayak pendaki gitu, Mas. Kayak pakai jaket gunung, bawa keril, ya tapi dia flat aja gitu. Cuman mukanya nggak terlalu terlihat ke guanya ya gitu. Dia flat aja begini aja. Cuman kayak merhatiin gue bertiga gitu. Cuman di situ yang ngerasain gue doang. Dan itu nanti di situ ada fotonya kok. Kayaknya dia kayak hitam-hitam gitu, dia ngelihat di belakang kabut-kabut. Kan air panasnya kayak berasa kabut-kabut gitu ya, ada dia kayak bayangannya itu di situ ada. Udah. Yang lo rasain cuma apa tuh di situ? Gue cuman kayak kaget aja. Udah kata abang-abangan gue, yang penting rasa takutnya jangan dibawa, ntar malah kenapa-napa lu panik. Mending lu diam, doa aja dah dalam hati. Ya udah. Itu padahal masih sekitar siang deh itu. Sekitar jam 1-an lah. Karena kan kita sekitar jam 12 break dulu tuh waktu itu ajan. Tapi tim 1 udah duluan nih. Gue bertiga belakangan gitu. Selepas itu udah gue jalan, terus dia kayak hilang gitu, Mas. Kayak hilang jalan ke arah jurang yang ke kanan hutan-hutan itu. Kan sudah air panas kayak di jalan ke kanan, tapi tuh bawah jurang hutan-hutan gitu. Lah ini kemana gitu kan dalam hati gue. Tapi gue kagak mau ngomong gitu, gue gak mau ngomong, udah gue ini aja. Udah jalan-jalan, kata abang-abangan gue. Lu kenapa lu diem, kata abang-abangan gue kan. Oh nggak apa-apa, udah jalan lagi aja, udah. Sambil nunduk kayak jalan tuh ya, nunduk. Udahlah, habis itu sampailah kita di kandang batu, istirahat dulu di situ, Mas. Di situ gue juga kayak masih ngelihat kalau kandang batu sebelah sini kan. Gue kan dari arah sini ya, dia kan di kanan, gue dari arah sini. Nah gue nengok ke sini dia kayak masih kayak merhatiin gitu. Habis hilang dia kayak merhatiin gitu. Iya. Pokoknya dia kayak kostum pendaki gitu deh, Mas, gitu. Pokoknya cowok apa ceweknya nggak terlalu jelas, tapi di mata gue itu kelihatan, oh ini gue kayak diperhatiin nih pada nih bertiga-tiga nih gitu kan. Dalam hati gue mah, yang penting niat gue nggak macam-macam, niat gue nyari ketenangan di sini, gue mau santai-santai ya kan gitu. Akhirnya udahlah kita rest di kandang batu, istirahat lagi. Istirahat tuh sekitar kandang batu udah sekitar jam 2 atau jam 3 ya. Soalnya kan lumayan juga perjalanannya tuh. Iya bisa sekitar sudah 5 jaman dari situ.
karena gue tim santai. Kalau memang capek mending gue istirahat dulu dah, duluan aja gitu. Yang penting ada sweater gue ini nih, siapa abang-abangan gue ini. Bertiga aja tuh ya. Bertiga. Tujuh udah naik, iya. Udah istirahat di kandang batu. Tuh gue masih kayak diperhatiin gitu, tapi ini halusinasi gue kali kan, ya. Lu ngapa lagi sih, kata abang-abangan gue itu. Nggak apa-apa, ya udah santai dulu dah, ngerokok dulu. Gitu. Ngerokok sebatang. Udah gue naik lagi dah tuh. Menjelang sore, akhirnya gue sampailah di kandang badak. Itu tempat kita buat ngecamp dulu tuh. Karena kita ngecamp semalam itu di situ dulu, ya. Sampailah di situ menjelang maghrib tuh, Mas. Menjelang maghrib, udah kita gelar tenda, tim 1 juga udah pada rapi. Udah pada buka tenda, udah pada masak, kita nyampe juga tinggal bantu-bantu dan kita ngopi makan. Nah, di situ gue juga ngerasain ada hal yang nggak enak juga tuh. Kayak ada yang janggal. Iya, kayak masih ke bawah, sugesti gue gitu. Aduh, kenapa nih, kenapa? Pokoknya intinya dalam hati gue yang penting permisi ya, kita di sini cuma nyari ketenangan. Pokoknya gue kayak gitu-gitu dah, berdoa. Gue nggak macam-macam. Di situ akhirnya gue disuruh ambil air, Pin, kita bikin kopi lagi yuk. Udah ambil air tuh, di situ kan ada emang buat ngambil air di situ kan, ya di kandang badak itu udah sekitar pokoknya habis ajan dah tuh, break dulu habis ajan sekitar setengah 7 jam 7 lah tuh. Akhirnya gue ngambil air tuh, Mas. Gue ngeliat sosok itu lagi. Dia kayak duduk di, nah sekarang posisi dia kayak yang kan kalau di kandang badak ke kanan kan puncak gede, kiri puncak Pangrango tuh yang jalurnya. Iya, dia kayak di puncak gede itu, dia kayak berdiri aja ngeliat lagi gitu di situ. Dan gue juga pas lagi ngambil air kayak ada yang begitu. Iya, terus gue liat sono lah dia nggak ada lagi gitu kan. Tapi sosok itu sosok pendaki gitu, sosok pendaki dengan raut gitu. Nah di situ gue juga wah dia lagi nih ya kan, ada apa sih ya kan. Udah akhirnya gue ngopi dulu, ngerokok. Akhirnya gue tiduran dulu dah bentar dah ya kan. Akhirnya gue tiduran. Nah di situ gue kayak dimimpiin gitu, Bang. Gue dimimpiin ketemu dia itu. Dia pokoknya kayak jarak dari mana ya? Dari sini ke sana jarak berapa meter gitu. Dia ngomong, saya ditinggal sama teman-teman saya. Saya belum ditemuin gitu dah. Pokoknya dia ngasih kode, belum ditemuin jenazahnya dia yang waktu pernah hilang beberapa tahun di situ gitu. Tapi dia sosok ini nggak yang mau ngejahatin kita gitu, kayak dia sedih gitu dah, kayak dia sedih. Iya kok gua kagak ditemuin gitu, tapi gue ditinggal teman-teman gue yang pada pulang, yang pada selamat gitu. Karena cerita waktu itu katanya beberapa tahun lalu ada yang hilang emang di situ dan tidak ditemukan gitu, sosok pendaki yang hilang ini gitu. Nah, perempuan tapi kalau cowok ya dari kayak pakaian gunung gimana sih, Mas? Bawa keril, tudungan, jaket pake gunung, iya tudungan. Cuman dia kayak flat gitu, nunduk kayak begini, ya kan nunduk gitu, nunduk kayak dia kayak ngasih apa sih ya kalau di mimpi gitu. Gua pokoknya kayak ngomong-ngomong orang Jakarta gitu deh, Mas ya. Gue di sini kagak ditemuin gitu. Gua udah hilang tapi apa sih jenazah gua kagak. Pokoknya dia kayak ngasih ngomong begitu dah, ya dia sedih gitu, nggak ketemu, iya. Padahal gua ada di sini, tapi dia nggak tahu tuh di sini sebelah mana gitu posisi jenazahnya gitu. Tapi nggak ditemuin gitu. Soalnya kan apa mungkin dibawa penunggu sana atau gimana kita kan nggak tahu kan, ya kan. Karena kan posisinya kan itu juga di gunung, di hutan ya. Dan gunung itu juga lumayan mistis ya kan gitu. Tapi saat lo di dalam mimpi lo, itu posisinya emang di gunung juga? Di gunung, itu posisinya gua di pas jalur yang itu, Mas, yang kanan Gunung Gede, kiri ke Pangrango dari kandang badak itu. Di dalam mimpi lo di situ juga? Iya, di situ juga posisinya. Cuman kondisinya juga menjelang malam gitu. Iya, gua kayak ngeliat dia kayak ngasih pesan begitu dah ya pokoknya. Itu gue juga antara halusinasi gue atau gimana gitu. Wah, ini dah pas gue kebangun, wah iya nih kayak abis itu udah hilang gitu aja. Ini kayak yang tadi gue lihat nih sosok ini. Nggak lama akhirnya gue bangun tuh, wah gue ngerokok lagi, pada bikin kopi. Terus di pojokan hutan itu jadi kadang ngeliatin juga lagi itu, Mas. Tapi ini sosoknya beda.
Sosok tinggi besar gitu, matanya merah. Mukanya kayak ada mata tapi merah gitu, tapi sosoknya tinggi besar gitu. Dan emang beberapa pendaki juga ditemuin nama kayak begitu juga di Gunung Gede gitu. Sosok mungkin kalau dibilangnya kayak Gundurwo kali ya, iya. Lah, kok beda lagi gitu kan. Akhirnya udah dah, berdoa ya dalam hati kan doa. Yang penting misi-misi di sini saya nyari ketenangan, bukan mau yang aneh-aneh ya. Tuh ada teror di situ lagi tuh. Akhirnya udah saya sekut juga kan, habis ngerokok akhirnya matiin. Terus saya masuk tenda lagi aja. Habis itu ngapa sih kata abang-abang, kan gua tenda sama yang mereka ini bertiga ya kan, yang bertujuh di tenda yang gede, 2 tenda ya. Cuman emang nggak diceritain di situ ya lu ya? Enggak. Ke senior lo nggak ceritain? Enggak, kan dia udah dari awal di jalan juga. Pokoknya lu kalau ada apa-apa ceritanya pas turun aja. Soalnya kita takutnya bikin ke yang lain langsung pada takut panik ya, jadinya nanti malah minta turun atau gimana, takutnya gitu kan. Kita ngejaga di situ juga ya kan. Gitu. Situ udah akhirnya gue tidur. Nah, sepanjang gue tidur itu di tenda tuh kayak ada yang set kayak gitu-gitu. Kan gue posisinya di pojokan kan, ke tenda kan tidur gini kan 1 2 3. Nah, gue di pojokan sini nih. Kayak ada yang jalan, terus kayak ada yang gini-gini tenda. Wah, gue bilang gokil nih, apaan lagi nih ya. Gue bilang dalam hati gue kagak bawa apa-apaan, gue mah macem-macem dah. Gue bilang gitu kan. Gue kayak yang gitu. Set kok ada yang jalan, terus kayak ada bayangan gitu. Sosok yang pendaki itu. Dia kayak jalan gitu. Yang namanya di tenda kalau kita nyalain lampu itunya kan. Ada bayangan kan kelihatan Mas. Dan itu anak-anak udah pada tidur. Cuman lo doang ya. Itu di teror gue doang pas kejadian itu. Iya, pas kejadian itu. Mungkin kayaknya abang-abangan gue tahu kali, makanya dia santai dah. Kata dia yang penting kita nggak aneh-aneh, kita nggak berbuat yang gimana-gimana gitu ya. Udah. Selesai itu udahlah. Udah gue tidur aja. Ada lagi. Kayak gitu-gituin sih. Ibaratnya lu tenda kayak gini-giniin tenda. Habis itu dia kayak bolak-balik gitu jalan. Iya, set. Terus kayak ada tiba-tiba kayak ada angin gede gitu. Hilang lagi. Yang lain nggak keganggu ya? Kagak keganggu. Dan ini gue juga baru gue buka nih di sini gitu. Gue cerita cuman ke senior gue doang. Ke anak-anak belum gue cerita selama 11 tahun ini. 11 tahun ini Iya, baru sekarang gitu. Kita tahan dulu ya. Iya, siap. Guys, tetap di sini. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jadi di tenda tuh terakhir. Banyak gangguan lagi nggak tuh? Ketika di tenda. Di malam itu aja sih. Pokoknya di tenda kayak ada yang bolak-balik. Terus yang sosok di hutan itu pojokan ya, yang di jalur mau ke Gede atau ke Pangrango puncaknya, sosok Gundurwo yang itu yang membuat gua ini kok ada lagi apa nih, kayak mata merah, badannya gede, cuman di kegelapan gitu, di pohon-pohon dia kayak ngeliatin ke arah tenda kita ya. Karena waktu itu posisinya juga mungkin cuman grup lu aja tuh saat itu. Ada pendaki lain nggak? Ada tenda doang, gua dua. Karena kan di tahun itu juga pendakian belum kayak sekarang ya, mungkin ya di Gunung Gede ya. Iya kan gitu. Sekarang udah mulai ramai banget. Itu sih di malam itu aja terornya di situ. Gitu, akhirnya bangun pagi, kita mulai mau summit. Akhirnya pagi kita bangun sekitar jam 6. Kita beres-beres, kita packing. Di situ kita juga langsung rapi-rapi lagi tuh. Menujulah puncak Gede nih. Akhirnya kita naik ke puncak Gede. Sampai di sana sekitar 2 jam lah ya, 2 jam sampai puncak Gede. Akhirnya kita di puncak dulu. Kita santai-santai menikmati pemandangan puncak. Dan juga untungnya waktu itu cerah ya, terang cuacanya ya. Sampai saya kaget di situ ada tukang nasi uduk. Nah, ini orang lewat mana nih ya? Ada tukang nasi uduk nih ya kan, ada tukang nasi uduk. Akhirnya kita foto-foto di situlah, kita foto. Akhirnya kita berembuk, gimana kalau kita semalam lagi di Surya Kencana nih. Kita habis itu turun via Putri. Ya udah, akhirnya setelah kita muncak, kita turunlah ke Putri. Ngecamp lagi di situ. Nah satu lagi nih, gue kayak pas di puncak itu di kawah kayak ngelihat apa ya, sosok kayak yang kakek-kakek, tapi sosoknya kayak pakai sorban putih gitu. Dia kayak begini aja nih,
Kan di kawahnya. iya di kawah kan ada kayak batu-batu gitu. Ya dia kayak begini aja nih. Gue langsung kayak wah, kok Merinding. iya, gue langsung merinding lagi tuh di situ. Wah, ini apaan lagi nih, kayak kakek-kakek gitu. Tapi pas gue selebet gini udah hilang lagi gitu, dia kayak ngelihat gitu. Lu sempat lama tuh. Maksudnya lo tergesin. Iya, gue tegusin. Iya, kayak kakek-kakek Sunda zaman dulu dah, yang kayak pakai sorban apa sininya palanya yang putih-putih gitu ya. Gue kayak langsung langsung takut gitu ya kan. Posisi berarti emang dia berdiri begini aja. Begini ya, begini. Ya. Begini. Ngadep ke arah lo. Ngadep ke arah kita. Dan di situ gue juga ngerasa wah, apaan lagi nih. Cuma merinding. Gue takutnya panik gue malah jatuh ke bawah atau gimana kan. Akhirnya gue kayak melipir dulu ke sebelah kanan yang ada bacaan puncak gede tuh. Udah gue duduk aja dulu di situ dah. Iya, gue diam lagi. Kamu ngapa lagi, Bin? Kata abang-abang gue. Kagak bang. Nggak apa-apa gitu ya, udah santai dulu ya udah. Ya udah bentar lagi kita turun ya Surya Kencana ya katanya gitu. Udah setelah itu gua kayak gimana ya, kayak nggak semenggak dalam hati, kayak rasa takut gua kayak kok gua malah makin jadi kok gua kayak diteror mulu ya, iya gitu kan. Akhirnya udah dari situ kita memutuskan untuk turun ke Surya Kencana. Ya udah, jadi nanti kita bermalam lagi 1 malam di sini ya. Pagi baru balik. Udah akhirnya kita turun lah Surya Kencana sampai menjelang sore ya. Di situ kita sampai menjelang sore, kita santai-santai dulu, foto-foto. Akhirnya kita ngebangun tenda, kita bikin kopi lagi, makan Indomie, masak. Sampailah di situ akhirnya menjelang maghrib tuh, Mas. Menjelang maghrib. Di situ kan kayak ada satu batu gitu, Mas. Nah di situ pas maghrib itu gue pas ajan ya, kalau pas mau ajan itu gue kayak ngeliat sosok kakek-kakek itu lagi. Yang lo lihat di kawah? Di kawah. Bentuknya sama? Iya, dia begini ya nih, kayak begini duduk di batu begini sih. Oke, orang sila. Kayak orang sila dengan celana apa ya? Kalau dulu orang dulu kayak celana bahan mungkin ya, dan sendal kulit yang langsung ada ininya di sini tengahnya. Iya, teplek. Astaga, dalam hati langsung gue langsung kayak takut lagi kan, apa lagi nih ya kan gitu. Tapi setelah itu dia langsung hilang lagi. Setelah pas ajan masuk itu dia hilang lagi, Mas. Hilang. Pokoknya di Surya Kencana gitu ada alun-alun Surya Kencana gitu ada satu batu itu, dan ternyata batu itu emang batu yang dikeramatin juga ya. Kayak ada orang suka ziarah atau gimana ya di bulan-bulan hari-hari tertentu gitu. Akhirnya di situ udah kita bangun tenda, istirahat sebentar menjelang sekitar habis jam 7 lah, jam 8 kita kayak bikin api-api unggun dulu di situ ya kan, penghangat lah ya dari kompor atau api-api gitu. Udah kita nongkrong di situ. Tiba-tiba emang mungkin gue capek atau badan gue kayak kagak enak gitu. Akhirnya gue memutusin buat tidur dulu nih. Nyampe di tenda pun nggak lama juga anak-anak juga pada istirahat ya kan. Nah disitulah gue mulai ngalamin kejadian yang gimana gitu ya kan. Akhirnya gue tidur seperti di kandang badak lagi. Di tenda kayak ada yang bayangan tapi sebet gitu ya lewat. Gue langsung lagi nih. Gue lihat bocah tapi pada merem gitu kan, beberapa kan. Yang tenda sana ada sih masih beberapa pada ngobrol ya kan. Nggak apa-apa nih, udah gue pakai sleeping bag, gue akan kupluk aja kan. Di situ gue merinding ya, Mas. Kacau nih, karena dinginnya juga alun-alun Surya Kencana itu kan dingin banget ya, kacau. Tambah balik lagi nih, pas gue kepo nih kan bang, kayak bayangan hitam lagi balik di tenda, set gitu, set. Terus tenda kayak di set, gue langsung gitu, gue bangunin temen gue tapi pada kagak bangun. Itu aneh juga tuh ya, gue kayak ketakutan sendirian. Jadi gue kok begini ya kan, gue bilang balik lagi tuh set. Udah akhirnya gue kepo tuh, Mas. Di situ gue kebelat kencing tuh, mau nggak mau akhirnya kan gue keluar daripada gue tahan gue kencing di tenda. Udah gue keluar, gue intip dulu, aman nih, aman. Kondisi gelap kan, akhirnya gue pakai headlamp, gue ngencing tuh di pojokan. Gue bawa
air sama tisu, udah gue kencing. Gue kepo nih, gue mau headlamin ke alun-alun Surya Kencana yang sebelah sana tuh, yang lebar tuh, yang pada buat ngecamp. Dan di situ juga posisinya tenda kita doang waktu itu ya, yang tim waktu di kandang badak belum nyampe ke Surya Kencana, iya. Gua senterin ke situ, adalah sosok kakek-kakek itu lagi. Cuman bukan di atas batu. Bukan di atas batu, cuman dia di tengah-tengah jalur Surya Kencana itu, kan lebar tuh, dia kayak di tengah-tengah aja, begini. Wah, gue langsung, merinding situ tuh, gue langsung merinding. Wah, apaan lagi nih? Akhirnya gue balik lagi masuk tenda. Gue tuh lumayan rada takut, langsung nyibrit tuh. Akhirnya bangun, lu apaan lagi sih? Ntar aku ceritain, akhirnya gue ngomong gitu, gue ceritain ntar aja di bawah dah. Begituin kan, udah akhirnya di situ gue mulai mencoba buat, kayaknya gue tidur aja dah ya kan. Gue tidur aja nih, kacau. Karena udah dingin juga kan. Di saat gue tidur itu, gue kayak dimimpin lagi, Mas. Sama sih pendaki lagi, dan di balik pendaki itu ada sosok kakek-kakek yang ini, ngerti gak sih? Iya. Jadi ini kayak nih pendakinya, mungkin jarak berapa meter kayak kakek-kakeknya di belakang itu, ngawasin, ya? Iya ngawasin. Pokoknya dia kayak mau minta sampein pesan gitulah ya kan. Saya di sini, saya belum ditemuin, gini. Terus kayak kakek-kakek itu kayak ngomong-ngomong Sunda dah pokoknya. Pokoknya kayak ngomong Sunda gitu dah. Dia bilang pokoknya udah dia sudah tenang di sini gini gitu. Begitu. Akhirnya tiba-tiba saya kebangun tuh. Nggak lama. Kan tenda tuh masih kayak ada lampu-lampu begini kan ya. Lampu-lampu yang buat di tenda. Tiba-tiba saya kayak ngelihat kayak ada sinar-sinar gitu dari alun-alun Surya Kencana yang tengah itu tuh. Nyorot yang dari turun arah puncak. Nyorot kemari. Kayak ada suara kereta kencana gitu, perentang, tong. Saya merinding tuh. Kayak ada suara-suara bunyi gamelan gitu dah, pokoknya kayak suara-suara kerajaan Sunda gitu, rentang. Wah, saya langsung merinding tuh di situ. Wah, ini apaan lagi nih ya kan? Saya pernah inget waktu itu sebelum pendakian, abang-abangan saya yang ranger ini, nanti kok di Surya Kencana ngerasain yang hal-hal yang gimana, udah diem aja, nggak usah ini, iya maksudnya. Nah di situ saya akhirnya ngalamin tuh, kayak ada suara itu, tentang, dia kayak ada sinar-sinar gitu. Nah di situ kayak apa saya halusinasi atau samar-samar, kepo juga nih Mas, saya buka tenda nih dikit, saya intip kan, kayak kerajaan Pajajaran gitu, pada jalan. Iya dengan prajuritnya. Wah, kayak langsung apa lagi nih, dan di situ ada sosok kakek-kakek itu ngedampingin atau posisi gimana tuh kakek? Jadi kayak ada satu raja gitu, mungkin dia kayak apa sih, kalau kayak apa ya, kakek-kakek yang mungkin kalau apa bahasanya dia pengawalnya lah, cuman iya penasehatnya, cuman karena gaya-gaya kakek itu kayak ulama-ulama yang saya bilang tadi tuh, yang dia kayak pakai sorban, terus pakai baju putih yang sininya kayak ada kancing gitu tuh, kayak langsung terusan ya kan, terus celananya juga celana banding, dia kayak ngedampingin gitu. Terang. Posisi yang lo lihat raja lagi di tanduk atau pakai inian Surya Kencana, kereta Surya Kencana, iya. Dan itu ternyata bekas petilasan Kerajaan Pajajaran Jawa Barat, punya cerita gitu. Di situ gue langsung, wah, udah kayak mau pingsan, mas, saking ketakutannya, udah dingin juga kan. Wah, aduh apaan lagi nih, gue takut ya kan. Wah, takut di dalam hati udah doa aja. Wah, takut dia begini. Dia kayak samar-samar kayak jalan gitu di tengah-tengah. Tapi kondisi Surya Kencana itu langsung kayak ada sinar-sinar terang kuning begitu ya. Posisi jalan puntang kayak ada bunyi gamelan gitu dah pokoknya kurang lebih. Wah ini dia nih suaranya nih, saya lihat, wah iya, apa saya halusinasi atau samar-samar, pokoknya saya melihat sosok itu. Mereka tuh kayak pakai kereta kencana kuda gitu, terus kanan kirinya kayak ada prajurit, di tengahnya kayak ada yang di dalam itu kayak ada raja di dalam kereta kencana itu. Nah,
kakek-kakek itu ya hanya begini jalan. Itu posisi dari atas puncak menuju ke bawah ke pasukan. Iya, pokoknya kan di sebelah kanan atau kiri ya, saya lupa ya, soalnya udah lama banget, itu udah 2011. Pokoknya ada yang dari hutan-hutan itu yang orang turun dari puncak gede mau ke Surya Kencana. Mereka kan nongol dari hutan-hutan gitu. Tiba-tiba mereka kayak berhenti gitu, di dekat batu yang itu tuh. Yang itu, dekat batu petilasan itu, gitu. Setelah itu juga akhirnya selebet hilang tuh mas, hilang. Waduh kacau nih. Gue sampai nggak bisa tidur sampai pagi tuh, ya, kebayang ya. Terus gue tidur di mimpi kayak kepikiran yang pendaki lagi, terus yang tadi yang gue lihat gitu kan. Untungnya juga kagak yang mau ngejahatin atau gimana sih, mungkin mereka kayak oh lu selamat datang di sini lah ya kan, gitu ya, penyambutan ya gitu sih, kurang lebih seperti itu apa yang gue alami di Gunung Gede. Setelah itu pagi lo turun ya? Turun. Di situ juga badan gue kayak gimana ya? Kayak rada sakit sih. Makin gak enak ya. Tapi setelah gue ngelewatin Surya Kencana, Simpang Maleber, beberapa pos, udah enakan sih gitu. Gue kayak ada yang gimana sih? Iya, makanya kayak ditempel gitu, tapi kagak yang sampai nempel, gue kayak kesurupan gitu mas. Kayak ngikut ya, pokoknya ngikut dah. Apa mungkin yang pendaki itu minta sen atau gimana, yang pendaki yang hilang itu kayaknya ya gitu. Kurang lebih kayak gitu mas, pengalaman gue di Gunung Gede itu. Itu lo ngecamp pertama kan di kandang Badak. Terus kedua di SK. Terus lu nggak ngecamp lagi ya? Enggak. Turun Putri langsung. Dan Turun Putri juga pagi-pagi ya. Di situ untungnya nggak ada insiden apa-apa lah, nggak ada kejadian yang gimana lagi. Dari cerita lo ini benar-benar apa ya? Gue juga pernah naik gede. Tapi menarik banget nih. Misalnya cerita lo banyak, pertama dari yang lo bilang seolah-olah kayak ada yang ngikutin lo pendaki. Mungkin kalau memang di saat itu lo coba cari tahu, mungkin lo langsung ceritain juga ke senior dan kawan-kawan yang mengerti ya. Mungkin memang ada satu pesan, mungkin. Iya, karena menurut gue juga seperti itu sih. Karena niat dia juga bukan mau nyesatin kita atau ngejahatin buat kita tersesat, ya kan? Gitu. Kalau yang lo gangguin lo itu di pojokan kan memang udah jelas lah. Udah jelas. Iya, mata merah. Dan itu juga di beberapa pendaki juga melihat yang sosok yang gede itu juga. Kalau buat kayak pendaki atau apa yang di Surya Kencana itu mungkin beberapa kali. Dan satu lagi itu ternyata Eyang Surya Kencana. Yang putih itu, iya, Eyang Surya Kencana. Menurut orang yang tahu setelah dan tahu, iya, menurut tahu, dan itu juga tahu dari abang-abangan gua sama orang pas gua Turun Putri juga sama orang kampung sekitar juga. Oh itu Eyang Surya Kencana. Itu baik, dia nggak jahat kata dia gitu. Itu secara nggak langsung juga lo masih sadar ya wajah? Masih sadar. Kayak sekarang. Iya. Kayak bewok putih-putih gitu, pokoknya dia kayak pakai shower ban, bajunya yang sini yang kayak ada kancingnya doang ngatu. Celana yang ngatung orang kerajaan zaman dulu tuh, tapi sendalnya yang teplek yang dari kulit gitu, iya. Tapi kondisi muka dia nggak flat, dia kayak gitu. Udah mimiknya begitu, tapi itu membuat saya takut juga kan. Wah, kok ada ginian ya, maksudnya ngapain nih orang? Karena kan saya nggak tahu awalnya kan. Ngapain nih kakek-kakek ya kan? Tuh. Cuma setelah lo turun gunung, ada efek nggak? Mungkin beberapa hari kemudian. Ini gue percaya nggak percaya ya, gue 2 minggu yang lalu gue dimimpin lagi di Gunung Gede. Persis 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu dimimpin lagi. Soal sosok pendaki yang itu sama yang Eyang Surya Kencana ini gitu. Ya mungkin buat yang mengerti nih guys. Ada satu pesan mungkin ya yang mau disampaikan. Kebetulan juga kan Bang Belvin tadi cerita belum lama. Jadi sebelum abang kesini ya, 2 minggu yang lalu abang dimimpiin. Iya, makanya pas ini, wah pas ini buat
buat kita coba cerita angkatnya gitu kan. Itu kejadian 2011. 2011. Berarti kan 11 tahun 11 tahun yang lalu. Dan baru sekarang juga nih. Iya, baru mau saya ceritain buka, ke iya. publik lah. Iya, karena saya dapat mimpi itu. Tuh. Itu kakek-kakek ya. Berarti kan 2 kali. 2 kali. Yang lo lihat bang. Terus pesan apa ya, sempat ngucapin dalam bahasa Sunda tadi lo bilang. Terus kalau yang diartiin sama senior lo biarin Dia udah tenang di sini. Iya. Dalam arti berarti pendaki yang hilang. Pendaki yang hilang. Yang secara nggak langsung mungkin sebenarnya pengen ngasih pesan ya. Kalau dia tuh kayak ngerasa teman-teman gue kok pada kemana ya, kok gue ditinggal di sini di saat gue hilang, mungkin begitu ya bahasa kasar ya kayak gitu. Cuman muka pendaki itu ya flat aja, tutup kupluk tapi begini aja, tapi dia posisi kayak bawa keril gitu, perlengkapan ya. Pokoknya dia lengkap pendaki banget ya. Dan dokumentasinya ada nih guys, nanti bisa dilihat fotonya pendaki yang beberapa kali masuk ke mimpi ya. Iya. 1 kali, 2 kali, kemudian belum lama 2 minggu yang kemarin. Iya, dimimpiin. Dan sosok pendaki itu nanti ada di fotonya pas di air panas tuh dia. Iya, kayak samar-samar hitam, keril. Gitu. Terus sejauh itu emang efek udah nggak ada lagi bang? Nggak ada. Kehidupan lo setelah aman-aman aja, iya aman-aman aja sih. Untungnya juga mereka mungkin baik ya, nggak yang kita juga yang nggak berbuat hal-hal aneh atau gimana di gunung ya kan. Cuman yang paling serem yang sosok yang mata merah itu aja tuh kayaknya rada gimana gitu ya, langsung kayak bikin wah takut deh. Itu efek apa ya? Iya. Jadi seolah-olah ya mau nakutin. Gitu kan. Yang ada kalau kita takut, kita tersesat, kita malah takutnya ada apa-apa ya kan. Yang penting sih jangan dibawa takut aja ya, takut dalam hati aja lah udah. Bawa doa aja. Gimana? Gitu. Kalau suara apa-apa gitu selama lu naik di gunung, selain dari yang ini ya, maksudnya mungkin ketawa apa gitu enggak? Oh nggak ada, itu aja yang di tenda yang di kandang badak yang terus kayak di tenda kayak ada yang begitu kayak megang dari luar ya. Karena kan posisi kita kalau tidur di tenda kan gini, tendanya kan kegeser tuh, nah kayak ada yang terus itu kayak ada yang bolak-balik. Itu aja sih terornya kalau yang di kandang badak tuh. Tuh. Dan itu 2011 ketika lo naik Gunung Gede berapa kali tuh? Apa pertama kali kah? Itu pertama kali ke Gede. Pertama kali. Pertama kali kemudian lo dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Apa yang lo rasain? Maksudnya apa, lo timbul trauma buat naik gunung apa? Oh, kalau buat trauma enggak sih. Enggak. Karena kan itu udah apa ya, kalau kayak buat pendaki ya, kalau itu ya balik lagi ke mental kita, udah hal yang biasa gitu. Bukan berarti lu takut buat ngelakuin hal naik gunung lagi gitu kan. Hal yang biasa sih kalau menurut saya ya. Cuman kalau yang lain kita kan nggak tahu. Ada yang langsung kayak kapok, wah nggak mau lagi dah. Satu kan karena capek juga fisik, ditambah di teror-teror yang kayak gitu. Karena setiap semua gunung juga pasti ada sih, ya kan. Kita nggak bisa gimana gitu. Oke, menarik banget bang cerita lo. Mungkin ada sedikit pesan-pesan buat kawan-kawan yang nonton di rumah. Kalau pesan dari gue sih, kalau emang kalian mau mendaki ya, yakin aja sih, jangan setengah-setengah di dalam hati. Gue nggak bisa nih. Dan satu, kita juga jangan macem-macem dari hal kata, perbuatan. Dan satu lagi kalau bisa, kalau emang bawa teman perempuan, kalau bisa jangan pas menstruasi ya. Itu sangat disakralkan sekali di gunung ya. Itu sangat disakralkan sekali gitu. Dan kalau menemukan hal-hal yang menurut kalian mistis atau gaib, lebih baik kalian diam, jangan kalian panik. Yang ada nanti kalian panik malah tersasar, lari, bisa jatuh ke jurang atau jatuhnya efeknya jatuh ke yang lain. Iya sih, takutnya itu aja sih gitu. Itu aja sih mas. Oke, thank you bang ya, buat ceritanya. Sama-sama. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa ngisi lagi. Pasti ada beberapa banyak gunung kan yang udah iya. Yang ada didaki kan? Ada beberapa. Oke guys,
Tadi kita sudah dengar cerita dari Bang Melvin yang sangat-sangat menarik. Karena nggak hanya sekali, tapi beberapa kali, bahkan belum lama ini, sekitar 2 minggu yang lalu, Bang Melvin ini juga dimimpikan lagi oleh sosok pendaki yang mungkin memberikan pesan. Wallahu alam apa yang dimaksud oleh pendaki yang ada di mimpi dan yang Bang Melvin lihat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kawan-kawan semua. Kita akhiri episode kali ini dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.